Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Aidil Fitra, kelas 1D, NPM 2010631070105. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anatomi tubuh manusia, cabang osteologi. Osteologi berasal dari bahasa Yunani, osteon, yang berarti tulang, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, osteologi adalah cabang anatomi yang mempelajari tentang tulang. Dalam mempelajari tulang, sering pula dijumpai skeleton, yang berasal dari bahasa Latin, yang berarti kerangka. Sistem kerangka manusia adalah suatu sistem yang disusun oleh sejumlah tulang dan sedikit rawan yang membentuk tubuh manusia. Kita mengetahui tentang sistem kerangka tubuh manusia. Selanjutnya, kita lanjutkan ke fungsi. Kerangka tubuh manusia berfungsi sebagai 1. Penunjang dan pembentuk tubuh. 2. Pelindung organ-organ vital. 3. Alat gerak pasif dan pengungkit. 4. Sistem bertambatnya otot-otot. 5. Tempat persendian zat kapur atau kalsium dan garam-garam. 6. Tempat pembuatan sel-sel darah. Selanjutnya, klasifikasi tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang-tulang dalam tubuh manusia dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Tulang panjang. 2. Tulang pendek. 3. Tulang pipi. 4. Tulang tak beraturan bentuknya. Tulang panjang. Tulang panjang ini terdiri dari gandar yang panjang dan dua ujung tulang. Gandar disusun oleh jaringan tulang padat. Di bagian dalam gandar terdapat lubang atau saluran berisi sumsum. Saluran ini disebut saluran sumsum. Tulang panjang berfungsi sebagai alat penunjang dan alat gerak. Contoh tulang panjang antara lain adalah tulang lengan atas atau pangkal lengan, tulang paha atau tungkai atas, tulang hasta, dan tulang pengumpil. B. Tulang pendek. Disebut tulang pendek karena gandarnya pendek. Tulang pendek banyak terdapat pada tangan dan kaki. Contoh tulang pendek antara lain adalah tulang-tulang tapak tangan, tulang-tulang tapak kaki, dan tulang-tulang tangan. C. Tulang pipi. Tulang pipi atau ceper biasanya disusun oleh kedua-dua atau lebih tulang padat datar yang dipisahkan oleh bunga karang. Pada umumnya, tulang pipi bersama-sama tulang lainnya membentuk rongga. Misalnya pada kepala, mereka membentuk rongga otak. Pada rangka dada, mereka membentuk rongga dada. Contoh tulang pipi antara lain adalah tulang dada, tulang dahi, tulang ubun-ubun. D. Tulang tak beraturan bentuknya. Dalam tubuh manusia, banyak tulang yang bentuknya tidak dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok di atas. Oleh karena itu, tulang-tulang ini dikelompokkan ke dalam kelompok khusus, yaitu kelompok tulang tak beraturan bentuknya. Contohnya antara lain adalah tulang belakang dan tulang rahang atas. Selanjutnya, struktur tulang. Pada tulang panjang, gandar sering disebut diafisis, dan kedua ujungnya disebut proximal epifisis dan distal epifisis. Diafisis disusun oleh tulang padat. Bagian ini berbentuk pipa dan silindris. Ia membentuk rongga sumsum, yang merupakan tempat-tempat penyimpanan lemak. Pada anak-anak, bagian epifisis dan diafisis dipisahkan oleh rawan epifisis. Selama masa pertumbuhan tulang, perpanjangan tulang terjadi pada bagian ini. Pada orang dewasa, khususnya ketika masa pertumbuhan telah berakhir, rawan epifisis berubah menjadi tulang yang kemudian bagian ini menjadi garis epifisis. Tulang-tulang dibungkus oleh dua lapis jaringan ikat yang disebut periostum. Pada bagian tulang yang diperhubungkan dan membentuk sendi tidak terdapat periostum. Pada bagian ini, tulang dibungkus atau dilapisi oleh rawan sendi. Periostum, lapisan luar menerima pembuluh darah dan saraf. Beberapa pembuluh darah dan saraf masuk ke dalam tulang melalui lubang yang disebut lubang nutrisi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.